Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah gamepad dari sebuah brand yang mungkin baru saya dengar atau kalian juga baru dengar. Dan ini adalah Ventus Starship. Dan perlu kalian ketahui juga kalau Ventus Starship ini punya versi yang wireless juga. Tiba-tiba brand ini mengeluarkan sebuah gamepad yang desainnya tidak mainstream, rasanya keren untuk dibahas nih. Tapi sekarang biar kita buka bareng-bareng dulu. Dari tampilan boxnya sendiri juga kelihatan simple ya, cuma emang tulisannya ini banyak banget. Entah fitur apa aja di support, nanti saya jelaskan saja lewat omongan ya. Jadi gunanya ada video biar kalian tidak perlu membaca. Jadi cukup kalian dengarkan saja biar lebih enak. Oke, dan di dalam paket penjualannya ini boxnya simple banget, kosong, dan ini ada kayak plastiknya. Kita dapat buku manual kayak gini. Oh, dan ini ada kabel Type C to Type A yang kayaknya panjang banget ya. Mungkin kisaran ya 2 meter, gila kabelnya 2 meter. Ngeri parah. Ah, ini analognya ada gabusnya di sini. Dan saya kira transparannya ini gelap, tapi ternyata cukup terang ya, polos. Oke, mungkin saya coba dulu dan nanti saya kasih tahu pendapat saya soal Ventus Starship ini. Kesan pertama untuk Ventus Starship. Ya, gamepad ini memberikan sebuah kesan yang benar-benar unik banget sih. Dari desainnya sendiri mungkin kalian pasti familiar, ini layoutnya Xbox dan bentuknya pun juga mirip gamepadnya Xbox ya. Ini Xbox yang 360 kalau nggak salah. Ini mirip banget. Lalu bodi transparannya ini juga yang awalnya tak pikir ini bakal gelap gitu. Ternyata bening banget. Dalamnya benar-benar full nampak apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita pegang dan udah rasa, ini build quality-nya sebenarnya bagus. Build quality-nya solid banget. Tidak kayak gamepad murahan. Memang cakep sih Ventus. Lalu bagian buttonnya sendiri cukup clicky ya. Coba kalian dengarkan sampel suaranya dulu, mulai dari L1, R1, R2, R2. Lalu analog kiri kanan. Terus bagian XYAP-nya dan bagian D-pad ya cukup clicky dan sedikit berisik, tapi nggak cukup berisik buat ganggu orang lain dengerin suara gamepad-nya ini. Jadi masih taraf yang cukup aman untuk button ya. Dan pastinya desain utama dari gamepad ini itu RGB-nya. Sekarang saya coba nyalain. Dan kalian bisa lihat menyalanya benar-benar cukup nyentrik ya. Ini saya colok ke HP kebetulan biar kalian tahu bentuk nyalanya seperti ini. Dan enaknya lagi karena ini kabelnya bisa detachable, jadi kalau mau connect ke Android benar-benar enak banget ya. Ini fleksibel. Kebetulan saya emang punya kabel yang Type C to Type C ini ya. Jadi kalau kalian mau main game di HP kalian tinggal cari aja kabel Type C to Type C. Nyari kabel kayak gini tuh gampang ya. Kalian bisa nemu di counter HP juga banyak yang jual. Dan ini nggak perlu OTG-OTG-an, jadi benar-benar fleksibel banget buat main game di Android ya. Jadi nyalanya kurang lebih seperti ini. Dan ada fitur lain untuk mengatur RGB-nya, tapi hanya sekedar untuk di pause. Jadi kalau kalian lihat ini RGB-nya kan muter ya, rotasi warnanya ya. Jadi ganti-ganti mulai dari merah, biru, kuning, hijau. Nah, misalnya saya mau berhenti di warna biru nih. Kalian tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kanan, analog kanan ini ya. Jadi nanti dia akan nge-pause lampunya. Nah, jadi lampunya nggak akan ganti-ganti lagi karena udah dipencet tadi. Nah, ini benar-benar asik. Jadi kalau kalian bosen warna rotasi, kalian bisa ganti sesuai dengan yang kalian suka. Tapi kalau kalian nggak suka yang nyentrik dan suka bawa gamepad di tempat umum atau main game tempat umum,
kalian bisa milih buat matiin gamepadnya. Nah, enak tuh. Jadi kalau kalian malu di tempat umum bawa gamepad yang nyentrik seperti ini, bisa kalian matikan saja. Tapi dari desainnya sendiri ini udah kelihatan nyentrik sih emang. Tapi ini sebuah fitur yang bagus untuk sebuah gamepad yang emang pakai aksen RGB yang segede ini ya. Dan sekarang kita bahas soal gameplaynya. Oke, saya langsung rangkep aja ya. Saya cobain di DuckStation dan gamepad ini memberikan kesan yang bagus, mulai dari responsif, kenyamanan, dan tombol-tombol yang enak dipencet lama-lama. Ini cukup bagus. Dan saya lanjut ke Aether Escape 2, mempunyai kesan yang sama juga. Ini mantap banget. Dan yang terakhir PP SSPP yang juga memberikan kesan yang sama seperti sebelumnya. Benar-benar dibuat main game di Android emulator ini enak banget. Dan pastinya saya ada juga coba di game Android yang support gamepad. Kesan yang dikasih tetap bagus. Gamepad ini tetap cakep banget. Tetap responsif. Kenyamanannya enak. Buttonnya cakep. Wah, pokoknya mantep banget lah. Ini buat game Android benar-benar nyaman banget. Dan saya juga ada coba gamepad ini untuk main game-game yang ada di desktop. Kesan yang didapat dari gamepad ini buat main game desktop, PC atau laptop itu juga sama, masih enak dipakai, masih nyaman digenggam, masih responsif, tombol-tombolnya bener-bener cakep banget. Kalau saya banyak ngomong responsif mungkin ini wajar ya, karena ini emang gamepad kabel bukan wireless, jadi jangan samain ya. Karena ini versi kabel, jadi bener-bener emang ngasih kesan yang sebagus itu sih. Responsifnya dapat, kenyamanannya juga dapat. Mungkin tombolnya emang sedikit kliki, tapi klikinya itu nggak bikin capek tangan buat berlama-lama mencet tombolnya. Dan dengan tambahan adanya fitur turbo mode, bikin gamepad ini sangat-sangat cocok buat kalian player shooter atau FPS atau tembak-tembakan atau bedil-bedilan. Pokoknya semua yang dibawa mengeluarkan peluru, game yang kayak gitu itu terbantu dengan adanya fitur turbo di gamepad ini. Dan fitur turbo di gamepad ini juga hampir sama kayak beberapa gamepad yang ada di pasaran. Cuma bedanya turbo mode yang ada di gamepad ini itu bisa kalian atur speednya. Jadi kalian mau nembak kenceng bisa, mau nembak tengah-tengah dek bisa, mau nembak slow dek juga bisa. Sangat-sangat enak banget. Dan itu semua tertera di manual ya. Kalau mau saya jelasin satu-satu ya kayaknya bakal kepanjangan. Tapi yang jelas manualnya ini juga jelas banget. Dan penjelasan lain soal lampu indikator di sini connect ke Android itu sudah otomatis ya. Jadi indikatornya lampu yang nomor 2 bakal nyala dan kita nggak perlu setting-setting mode yang ada di bagian tengah ini. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet tombol mode. Kalian colok aja dia langsung baca kalau itu connect ke Android. Dan sama halnya dengan desktop, dia akan baca sebagai X input dan kalian bisa rubah ke generic input juga. Jadi di X input lampunya akan menyala dari 1, 2, 3 dan kalian bisa ganti ke generic input dengan cara menekan tombol modenya kurang lebih 5 detik dan lampu yang menyala akan berada di posisi nomor 1 dan nomor 4. Tapi dari semua hal-hal bagus yang udah tak omongin tadi, ada 2 hal yang saya sayangkan dari gamepad ini. Pertama dari modul getarnya. Modul getarnya ini menurut saya kurang powerful, kurang mantep, kurang ngasih kesan imersif untuk sebuah gamepad yang dipakai banyak game ya. Jadi sayang aja gitu. Getarannya itu beneran kayak yang penting ada aja gitu. Tapi dia nggak bisa nggak bisa di tangan itu nggak mantep rasanya. Jadi ibarat gini deh, kalian dengerin musik dangdut, musik jedak-jeduk, tapi speaker yang dipakai itu nggak ada bassnya, ya cempreng tuh ya, gak enak tuh, bener-bener sayang banget tuh. Gamepad ini udah bagus, tapi modul getarnya yang kurang itu jadi nilai minus yang lumayan ya. Dan yang kedua ada di button triggernya, yang kalau kalian sadar mungkin ya waktu suara buttonnya tadi dicoba, ini L2 R2 nya cuma klik aja, dia nggak trigger yang pedal modelnya yang punya jarak itu. Jadi ini nggak enak banget buat main game balapan pastinya ya. Tapi untuk game-game lain selain balapan,
harusnya nggak ada masalah. Cuma sayang aja gitu. Gamepad ini bisa sempurna banget kalau dua hal tadi bisa dibagusin lagi. Saya mau kasih tahu dulu harganya. Jadi kalian bisa dapetin di pasaran gamepad ini tuh sekarang di harga 200 ribuan ya. Kalau kalian beruntung mungkin kalian bisa dapat di harga 180-an, ya itu paling murah sih kalau saya lihat ya. Tapi harga resminya ini emang harus sekitar 200 ribuan. Jadi untuk gamepad 200 ribuan, Ventus Starship ini sebenarnya udah cukup bagus dan bisa saya rekomendasiin dengan aman. Dengan catatan kalau kalian nggak nyari game yang fokus buat main game balap, ini bisa jadi alternatif yang bagus. Oke, sekian pembahasan saya soal Ventus Starship Gamepad. Ojo lali di like gak di like, ya ora apa-apa. Matur suwun. Gamepad kok RGB.